Hai guys, sahabat Yabodis TV. Desa, kota, dan suku di Indonesia ini memanglah sangat banyak dan menarik untuk dibahas. Karena setiap daerah di Indonesia ini memiliki fakta-fakta yang unik loh. Nah, begitupun pembahasan kami kali ini yang akan membahas fakta menarik tentang Tanah Toraja. 7. Tradisi Mak Nenek. Terkenal dengan kemistisannya, Tanah Toraja merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tradisi unik yang masih dipertahankan sampai sekarang guys. Misalnya saja tradisi Mak Nenek yang merupakan upacara pengganti pakaian mayat para leluhur. Secara turun-temurun, tradisi ini masih dilaksanakan setiap 3 tahun sekali yang biasanya dilakukan pada bulan Agustus. Maksud tujuan tradisi ini untuk mempererat tali silaturahmi bagi keluarga yang berada di perantauan guys. Dengan adanya acara ini diharapkan keluarga yang jauh akan datang untuk menjenguk keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mungkin terdengar seram ya guys, namun maksud dan tujuannya baik. 6. Kopi Toraja yang terkenal hingga mancanegara. Tanah Toraja terletak di daerah pegunungan yang mayoritas penduduknya bertani kopi nih guys. Dan kopinya merupakan komoditas unggulan loh. Salah satu kebanggaan Indonesia, kopi Toraja menjadi primadona di luar negeri. Salah satunya adalah negara Jepang. Sekitar 40% kopi di Jepang yang beredar merupakan kopi Toraja. Memiliki cita rasa yang unik, kopi Arabica dan Robusta dari Tanah Toraja sangat diminati oleh pecinta kopi. Aroma herbalnya yang khas jarang ditemui pada kopi lainnya yang menjadikan kopi ini sangat spesial. 5. Kampung Lolai Negeri di Atas Awan. Kampung Lolai terletak di Kabupaten Toraja Utara guys. Mendapatkan julukan sebagai negeri di atas awan karena pemandangannya yang mempesona guys. Hamparan lautan awan membuat berdecak kagum seketika saat kamu melihatnya nih. Bagi kamu yang ingin menikmati sunrise di pagi hari, kamu bisa mendirikan tenda di sekitar kawasan, atau bisa juga menikmati sensasi berbeda dengan menginap di tongkonan, yakni rumah khas Toraja, yang dijadikan sebagai homestay oleh beberapa warga. 4. Tanah Toraja memiliki 5 kuburan unik. Selain tradisi Mak Nenek yang membuat bulu kuduk merinding, Tanah Toraja juga memiliki 5 jenis kuburan yang unik juga nih guys. Di antaranya yaitu kuburan goa, kuburan gantung, kuburan batu, kuburan pohon, dan terakhir kuburan patane. Setiap kuburan memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya saja kuburan pohon Pasiliran yang merupakan kuburan untuk bayi yang berumuran kurang dari 6 bulan. Jika dilihat sepintas, kuburan tersebut terletak di pohon besar yang masih hidup, kemudian dilubangi dan jenazah sang bayi diletakkan di dalamnya. Setelah itu ditutupi dengan ijuk. 3. Rambu Solo, tradisi pemakaman termahal di dunia. Proses pemakaman masyarakat Tanah Toraja terkenal rumit, namun tradisi ini masih dipertahankan hingga kini. Banyak tahapan yang harus dilewati sebelum akhirnya jenazah dibawa ke tebing batu untuk dimakamkan. Salah satu syarat menyelenggarakan Rambu Solo ini adalah bagi keluarga yang ditinggalkan harus berkurban hewan, yakni babi atau kerbau. Untuk jumlahnya sendiri menyesuaikan dengan setara sosial keluarga yang berduka guys. Semakin tinggi strata keluarga tersebut, maka semakin banyak hewan yang harus dikurbankan guys. Misalnya saja, keluarga dari strata menengah, maka mereka harus berkurban sebanyak 8-10 ekor kerbau, ditambah babi sebanyak 30-50 ekor. Dan untuk keluarga dari kalangan bangsawan bisa berkurban kerbau sejumlah 25-150 ekor guys. Selain hewan kurban, mahalnya biaya upacara ini juga berasal dari peti jenazah yang dihiasi pernak-pernik emas dan perak. Jenazah yang dimakamkan di kuburan Batu Liang pun tak kalah memakan biaya.
Pembuatan lubang untuk di pemakaman di batu harus dipahat terlebih dahulu selama berbulan-bulan dengan biaya yang tidak murah yang bisa mengeluarkan biaya hingga puluhan juta rupiah tergantung besarnya lubang yang akan dibuat. 2. Kerbau di Tanah Toraja mencapai harga fantastis. Dalam menyelenggarakan upacara Rambu Solo, kerbau memiliki peran penting di dalamnya. Keluarga yang berduka biasanya berkurban beberapa kerbau untuk disembelih, kemudian dibagikan kepada warga guys. Yang dicari bukan sekedar kerbau biasa. Semakin langka kerbau tersebut bisa menunjukkan bahwa semakin tingginya strata sosial yang akan dimakamkan. Harga kerbau di Tanah Toraja bisa mencapai 1 miliar lebih, tergantung jenis kelangkaan kerbaunya guys. Secara fisik, kerbau-kerbau yang langka itu bisa kita lihat dari bentuk dan warna tanduknya. Kemudian kombinasi warna kulitnya antara putih dan hitam. Tedong Saleko adalah salah satu jenis kerbau termahal dari semua jenis kerbau yang ada di Toraja. Harga per ekornya bisa mencapai 1 miliar rupiah guys. Memiliki ciri khusus berupa warna kulitnya dengan kombinasi warna dasar putih belang hitam, tanduk kuning dan bola matanya yang berwarna putih. Ciri-ciri tersebut memang jarang dimiliki oleh kerbau pada umumnya, menjadikan kerbau ini sangat langka. 1. Tongkonan menjadi tempat peristirahatan sementara sebelum jenazah disemayamkan. Menjadi daya tarik saat mengunjungi Tanah Toraja, Tongkonan yang merupakan rumah adat masyarakat Toraja dengan berbagai keunikannya. Rumah panggung dari kayu dan atapnya yang menyerupai tanduk kerbau ini memiliki fungsi penting bagi kehidupan sosial suku Toraja. Rumah Tongkonan memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, upacara adat, kegiatan sosial, dan pembinaan kekerabatan. Terbagi menjadi 3 bagian, yakni bagian selatan, tengah, dan utara. Pada bagian selatan merupakan ruangan untuk kepala keluarga guys. Rumah tengah berfungsi untuk tempat berkumpulnya keluarga, dapur, dan tempat untuk meletakkan jenazah sebelum akhirnya disemayamkan. Dan di bagian utara adalah ruang tamu, tempat meletakkan sesaji dan sebagian tempat tidur. Tradisi masyarakat Toraja biasanya tidak langsung menguburkan jenazah dan menyimpannya di rumah Tongkonan. Layaknya orang sakit, jenazah itu masih diberi makan. Untuk mencegah agar jenazah tidak cepat membusuk dan bau, maka jenazah pun dibalsem dengan ramuan tradisional. Dilengkapi dengan ornamen tanduk kerbau yang disusun dari atas ke bawah di depan rumah menjadi penanda tingginya derajat penghuni rumah tersebut. Semakin banyak tanduk yang terpasang, maka menunjukkan pemilik rumah memiliki status sosial yang tinggi. Tanduk-tanduk itu berasal dari kerbau yang dikurbankan saat Rambu Solo atau upacara pemakaman. Nah guys, gimana? Tanah Toraja ini unik kan? Tertarik untuk berwisata ke Tanah Toraja?